Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aisyah Mrotul MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Saya Windy Nur Aziza dengan NIM 12480100072. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ustadz Baisori mengenai pembahasan ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat dalam kajian Ulumul Quran. Muhkam dan mutasyabihat merupakan dua konsep penting dalam memahami Al-Quran. Muhkam adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Misalnya dalam ayat Qul huwallahu ahad, semua ulama sepakat bahwa ahad itu artinya satu, tidak mungkin ditafsirkan sebagai dua atau tiga. Biasanya, ayat-ayat ini diberikan dengan hukum, akidah, serta aturan yang menjadi pedoman langsung bagi umat Islam. Sebaliknya, mutasyabihat adalah ayat-ayat yang bersifat samar atau multitafsir, sehingga satu ayat bisa dipahami dalam berbagai cara atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya adalah ayat-ayat yang membahas tentang sifat Allah atau peristiwa gaib yang belum dapat dijangkau oleh akal manusia sepenuhnya. Tujuan dari ayat muhkam dan mutasyabihat ini, ayat muhkam hadir untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman hidup yang jelas bagi umat Islam. Sementara itu, ayat mutasyabihat mendorong umat untuk berpikir, meneliti dan memperdalam ilmu serta menjadi ujian keimanan dan ketawaduan dalam menerima hal-hal yang belum jelas maknanya. Hubungan dan perbedaan ayat muhkam dan mutasyabihat ini, keduanya merupakan bagian dari Al-Quran yang saling melengkapi. Ayat muhkam menjadi acuan utama dalam memahami ajaran Islam, sedangkan ayat mutasyabihat memperkaya wawasan dan menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan wahyu. Perbedaannya terletak pada kejelasan makna. Ayat muhkam jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabihat mengandung kemungkinan makna yang lebih luas dan sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, ayat muhkam harus dijadikan rujukan dalam menafsirkan ayat mutasyabihat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Peran pemuka agama dalam menjelaskan ayat mutasyabihat, pemuka agama memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan yang benar dan tidak menyesatkan. Mereka mengarahkan umat agar tidak salah paham atau menafsirkan secara sembarangan, serta menekankan pentingnya merujuk pada ayat muhkam dan hadis sahih dalam memahami ayat mutasyabihat. Sikap dan metode penafsiran ayat mutasyabihat. Penafsiran terhadap ayat mutasyabih harus mengikuti metode yang benar agar tidak salah arah. Metode yang dianjurkan adalah menafsirkan ayat dengan ayat lain dalam Al-Quran atau menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Sebaliknya, hadis juga bisa ditafsirkan dengan ayat atau hadis lain. Yang terpenting, penafsiran tidak boleh dilakukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Sikap yang tepat terhadap ayat mutasyabih adalah tidak memaksakan penafsiran, terutama bagi orang awam. Cukup beriman bahwa ayat itu benar, dan jika tidak paham, tidak perlu dibuat-buat penafsirannya. Jika orang awam mencoba menafsirkan dengan hawa nafsu, bisa menyebabkan kesesatan, bahkan sampai menyeret pada kekeliruan akidah, seperti mempersonifikasi Allah dengan makhluknya. Sebagai contoh, dalam Quran Surat Toha, ayat 5 tentang Allah bersemayam di atas arsy. Jika dipahami secara harfiah oleh orang awam, bisa muncul anggapan bahwa Allah duduk seperti makhluk. Padahal maksud di atas arsy itu adalah menunjukkan kekuasaannya, bukan tempat secara fisik, karena Allah tidak bergantung pada ruang dan waktu. Jadi, pemahaman ayat muhkam dan mutasyabihat ini sangat penting agar kita tidak salah paham dalam memahami Al-Quran. Sikap rendah hati, kehati-hatian, dan selalu merujuk pada sumber kebenaran adalah kunci agar kita tidak tersesat dalam penafsiran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.